بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Nah, para asatidzah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan ya. Yang mana insyaallah taala kita akan coba bahas sedikit tentang persiapan kita untuk memulai halakoh, yaitu halakoh qiraah Imam Asim ya. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini ya, salah satu syarat di halakoh kita ini ya, hendaknya antum sekalian mulai belajar ilmu riwayah ya. Ilmu riwayah ini sangat penting sekali. Bagi yang belum pernah atau masih asing dengar kalimat ini, ilmu ini, maka segera ya perdalami ilmu tersebut. Nah, karena banyak sekali penuntut ilmu sekarang, terlebih di masa-masa pandemi seperti ini, banyak sekali majelis-majelis online ya, majelis online yang di situ banyak program-program yang bisa kita pilih ya, baik dari asatidzah di Nusantara maupun para masyayikh di luar negeri. Nah, namun sayangnya ya, semangat para penuntut ilmu ini di zaman sekarang tidak diimbangi dengan dasar yang kuat ya. Ya, salah satunya adalah ilmu riwayah. Nah, sehingga banyak sekali terjadi kekacauan ya, dan dari para asatidz juga sudah sering mengingatkan tentang pentingnya mempelajari ilmu riwayah ini. Nah, jadi tentang sanad, bagaimana cara mendapatkan sanad yang sahih, apa itu tahammul ada, bagaimana tingkatan tahammul ada, ya, hal-hal yang seperti itu. Terus apa juga fungsi dari ijazah, fungsi dari sanad, ya, apa pentingnya ijazah, nah, dan yang semisal dengan itu. Ya. Jadi tafadhol, nanti kita selain membahas tentang bagaimana tentang cara membaca Al-Quran, khususnya qiraah Imam Asim ini, ya, ana yakin bahwasanya antum semua sudah mahir karena hasil kemarin seleksi ya sudah di atas rata-rata, walhamdulillah. Ala kulli hal ya, akan tetapi di sini banyak sekali para pembaca Al-Quran ya yang dari bacanya sudah sangat bagus. Namun beliau belum paham kaidah-kaidah dalam bacaannya dia. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Jadi fungsi majelis ini adalah mendetailkan kan seperti yang disampaikan di informasi atau broadcast ya. Jadi antum nanti insya Allah bisa melihat ya keindahan Al-Quran ya, dari sisi bacaan, dari sisi tajwid ya, dan antum bisa tahu kaidahnya di situ ya. Yang selama ini kebanyakan orang baca dengan benar ya, tapi sayangnya kebetulan benar gitu. Ketika ditanya kenapa antum baca seperti ini, nggak tahu jawabnya. Nah, harapan kami setelah antum mengikuti daurah ini ya, antum akan tahu ya, ketika ada murid antum atau antum sendiri membuka misalkan dimanapun tempat, tunjukkan ini ada kaidah apa, di sini ada kaidah bagaimana, kenapa ini dibaca ini, kenapa ini dibaca begitu, antum bisa menjelaskan. Nah, itu namanya bisa membaca Al-Quran dengan benar, bukan membaca Al-Quran dengan kebetulan benar. Nah, ini penting ya. Dan kita nanti akan menyelesaikan Imam Asim yaitu dengan cara menjamak ya, riwayat Syu'bah dan riwayat Hafs. Nah, kenapa kita pilih riwayat ini atau qiraah ini ya? Karena satu ya, qiraah Imam Asim adalah qiraah yang kita baca sehari-hari ya. Tentunya tidak lain kita mengambil program ini supaya apa? Supaya kita nanti harapannya adalah mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena yang kita pelajari kita juga amalkan, ya. Yang kita pelajari langsung kita amalkan. Kita bisa langsung amalkan, kita bisa langsung ajarkan. Ya, ini. Beda dengan ketika antum mempelajari qiraah yang lain. Ya, misalkan antum baca qiraah Warsh. Antum mungkin pada saat mempelajarinya, alhamdulillah mendapatkan pahala yang banyak. Namun kapan antum mengamalkannya? Lihat-lihat dulu, kan begitu. Antum ketika mau mengamalkan di dalam sholat juga lihat-lihat dulu apakah antum sudah sanggup atau ketika jadi imam apakah bisa makmum menerima bacaan tersebut, kan tidak langsung mendapatkan pahala tersebut. Nah, ini salah satu alasan pertama kenapa kita memilih imam asing. Kemudian alasan yang kedua, banyak sekali ya bermunculan daurah-daurah baik online maupun offline. Kalau offline masih jarang lah ya, tapi sekarang online banyak sekali. Yang di situ menawarkan program-program yang sangat menarik. Ya, daurah qiraah sab'ah, daurah qiraah asyarah. Nah, dalam waktu yang singkat, ya tentunya dengan biaya yang cukup banyak ya, biaya yang tidak sedikit, antum atau seseorang sudah bisa dikatakan bahkan mendapatkan ijazah qiraah sab'ah atau qiraah asyarah. Nah, hanya ikut daurah kurang lebih 1 bulan selesai ya. Kalau kuat bayarnya dapat ijazah ya, sampai selesai. Tapi ketika kita tanya kenapa ini dibaca begini, nggak tahu. Bahkan kalau kita menanyakan masalah di kaidahnya Imam Asim saja, apa sih apa ada sih di Imam Asim ini ada idgham kabir nggak di Imam Asim? Nggak tahu. Nah, hal-hal seperti ini yang sangat kasihan ya, sangat disayangkan ya. Terlalu kepengin cepat instan mendapatkan wallah alam ya, ini masalah hati hanya dia sendiri dan Allah yang tahu apa tujuan dia mempercepat seperti itu ya. Jadi kami nasihatkan buat diri anak sendiri dan buat antum sekalian ya, belajar itu baiknya bertingkat ya, jangan terlalu terburu-buru tergesa-gesa ingin mendapatkan qiraah asyarah, qiraah sab'ah dan semisal dengan itu. Jadi kalau misalkan ibaratkan sebuah pisau, antum punya 10 pisau tapi tumpul, nggak akan bermanfaat. Dibanding seorang yang hanya memiliki 1 pisau tapi tajam. Ya. Antum bisa gunakan pisau itu dimanapun berada, antum bisa menghindarkan kemadharatan, ya, itu bermanfaat buat antum. Ya, sama dengan ini, antum menguasai qiraah Imam Asim tapi benar-benar sampai ke dalamnya, sampai detail-detailnya, ini jauh lebih bermanfaat daripada antum belajar sab'ah, maksudnya loncat ya, maksudnya loncat kepengin belajar sab'ah atau asyarah tapi antum hanya dapat kulit-kulitnya doang ya. Jadi hanya wawasan aja gitu. Ya manfaatnya sedikit sekali. Nah, antum mau amalkan di dalam sholat masih belepotan kan seperti itu. Tayyib. Nah, ini masalah yang sering terjadi seperti itu. Kemudian yang sangat terpenting lagi adalah dalam ya kembali masalah kita sekarang ini masalahnya banyak sekali yang belajar via online ya. Walhamdulillah kita bisa dimudahkan dipertemukan dengan guru-guru dari beberapa penjuru Nusantara atau beberapa penjuru dunia. Nah, penting bahwasanya antum di sini pandai-pandai memilih guru. Ya, antum harus punya guru yang bisa menjadikan seperti seorang anak dan ayahnya. Ya, ketika ada masalah, seorang anak akan lari kepada ayahnya. Begitu juga dengan seorang murid yang terikat dengan gurunya. Nah ini, carilah guru yang memang antum anggap itu guru yang terbaik. Ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau misalkan antum punya 1 guru yang antum anggap terbaik, baik dari sisi akidahnya, ini yang mendasari dari agamanya, kehidupannya dan akhiratnya ya, antum pilih akidahnya yang bagus, ya, yang lurus ya. Kemudian dari sisi keilmuan yang diajarkan itu dia menguasai, ya, dan juga terpancar dari adab dan akhlaknya. Nah, ketika antum menemukan seorang guru yang seperti ini, ya, jadikan dia sebagai seorang sahabat, bukan hanya sebagai seorang guru saja. Ya, ya lebih dari itu ya, seorang ayah yang baik kan dia juga bisa memposisikan ketika dia dengan anaknya juga seperti sahabatnya. Nah, seperti itu. Jadi antum usahakan punya 1 orang guru yang antum pegang,
yang nantinya dalam hari ilmu Al-Quran antum akan bertalaki sama beliau ini 30 juz secara sempurna. Ketika selesai ulang lagi atau naik lagi ke qiraat yang lain, ke riwayat yang lain. Nah, antum usahakan punya guru yang seperti ini, ya. Cari guru yang seperti ini. Ini penting sekali dalam proses pembelajaran. Nah, kalau antum sudah punya satu guru yang paten seperti ini, ya, yang antum anggap ini sebagai rujukan, nah, para asatidzah yang lain yang di situ banyak sekali kebaikan-kebaikan di situ, itu menjadikan faedah tambahan, ya, ziyadah buat antum. Ya. Jadi jangan sampai misalkan antum lagi ada di majelis, lagi ngikutin majelis satu majelis, baru sampai tengah keluar broadcast, muncul majelis baru, ikut sana, yang sini udah mulai cooling down, nggak serius lagi. Ya. Nanti ini belum selesai, muncul lagi majelis baru, wah kelihatannya lebih baik, ikut ke sana. Akhirnya antum nggak punya dapat satu guru yang seperti yang kita sampaikan tadi. Ya. Nah, itu nasihat dari kami. Karena ketika antum sudah punya guru yang buat rujukan satu aja, minimal satu lah. Ya. Kalau dari pengalaman kita sih di Indonesia punya satu, di luar punya satu, udah. Nah, ini ideal seperti itu ya. Jadi terkumpul kebaikannya di situ. Nah, nanti kalau misalkan lebih dalam lagi, nanti di Syam punya satu, di Mesir punya satu, atau di Madinah punya satu, di Yaman punya satu. Nah, itu juga baik. Di Indonesia juga ada. Nah, itu nanti terkumpul. Nah, ya, dari situ antum rutin, walaupun hanya sepekan sekali. Ya, ini juga guru-guru kita dari kalangan para ulama ahlul qiraat juga seperti itu. Dan kebanyakan mereka guru yang seperti itu ya ayahnya sendiri ya, atau saudaranya sendiri, itu yang dijadikan rujukan seperti itu. Kebanyakannya seperti itu. Nah, ini dulu sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi sebelum kita masuk ke teknisnya. Nah, itu bekal penting ya. Yang pertama tadi masalah ilmu riwayah. Yang kedua yaitu antum bertahap ya. Usahakan antum kuasai betul Imam Asim ini, kiranya Imam Asim sampai ke dalam-dalamnya ya, kaidahnya antum kuasai betul. Baru nanti bertahap antum naik ke kolun, misalkan ambil kolun. Nanti sama seperti itu metodenya. Nah, nanti naik ke warsh. Seperti itu seterusnya. Nanti kalau sudah antum baca secara mufrad, secara ifrad, secara ini per riwayat sampai ke Al-Kisai, baru nanti antum ambil yang jamak sabah. Nah, ini hasilnya jauh lebih kuat ya, lebih mantap kokoh nanti antum seperti itu. Daripada antum langsung instan masuk semua sabah, masuk semua asroh, langsung dijamak semua, tapi antum nggak paham kaidah. Ketika suruh baca ifrad ya, coba baca juz 2, bacanya wars gitu, bingung. Nggak bisa. Gitu ya. Kenapa dibaca gini? Nggak tahu. Terus gimana ini? Padahal udah dapat sanad asyarah, sanad sab'ah. Nah, begitu. Kemudian yang poin yang ketiga, hal yang terpenting berikutnya adalah antum usahakan cari guru yang di situ nanti antum bisa bertalaki 30 juz dan terus berulang. Sampai kapan? Sampai guru atau kita, salah satu dari kita atau guru kita meninggal. Nah, itu seperti itu. Ini para ulama terdahulu seperti itu kan ya. Kalau kita lihat biografi para imam, mereka punya guru yang dipertahankan sampai sepuh, sampai wafatnya mereka. Nah, fadhal kalau ada yang mau disampaikan. Fadhal. Dibuka mic-nya nggak apa-apa. Jelas ya yang Ana maksudkan? Insyaallah bisa difahami. Alhamdulillah jelas Ustaz. Ya, Ustaz. Baik. Berikutnya ya, majelis kita ini udah kita sampaikan ya, kita bukan majelis khataman ya, artinya bukan cepet-cepetan selesai ya. Sebagian tempat kepengennya udah cepat selesai 30 juz dapat ijazah sanad seperti itu. Ya kalau kepengen seperti itu, kami persilakan hari ini juga boleh keluar dari grup, nanti
infak kami kembalikan kalau yang sudah infak. Nah, ya, kalau misalkan saya kepengen 1 bulan kelar gitu misalkan gitu ya. Ya, berarti antum salah masuk program. Nah, silakan cari program yang seperti itu. 1 bulan selesai 30 juz atau kurang dari 1 bulan selesai berarti antum salah masuk halaqah begitu. Nah, ini ana tegaskan. Baik. Jadi kita bukan ngejar cepet-cepetan selesai, tapi kita akan benar-benar kepengen paham sehingga amanah ilmiahnya tersampaikan. Ya. Karena ijazahnya nanti apa bunyinya? Qiraah wal iqra. Ya. Bacaan antum sudah standar, antum bisa ngajarin. Nah, gitu. Ketika antum mengajarkan, ini ada kayak gini, apa ini? Entar dulu, saya tanya dulu. Berarti belum bisa ngajarin kan seperti itu. Berarti belum paham kan itu. Dia hanya ikut bisa qiraah aja, belum bisa ngajar. Begitu, maksudnya gitu. Nah, dan ini ternyata banyak sekali yang seperti itu ya. Ternyata banyak sekali teman-teman kita yang seperti itu. Nah, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kita akan baca adalah Imam Asim. Kalau yang sudah punya mushafnya, ya mushaf yang syubah ini sangat membantu. Ya, ini sangat membantu. Kalau yang belum punya berarti cukup dengan yang PDF yang kemarin yang usul qiraah atau riwayat syubah ya. Itu. Jadi nanti hanya sedikit khilaf-khilaf ayatnya. Hanya tidak terlalu banyak, enggak seperti qiraah Qalun atau Warsh. Nah, kemudian nanti teknisnya antum ketika kan halaqah ada 2 ya, halaqah ada 2 nanti hari Senin, Rabu, Selasa dan Kamis kan begitu. Nanti ketika dibuka halaqah, ketika dibuka link Zoom-nya antum absen ya. Begitu sudah masuk Zoom antum absen dulu di grup WA ya. Kalau sudah absen itulah nomor urutan pertama antum baca nanti ya. Jadi yang masuk duluan yang baca. Begitu ya. Kalau udah berhasil masuk Zoom, langsung absen di WA, di grup. Yang baca 1 halaman. Ya, 1 halaman. Di situ nanti ada beberapa tempat yang perlu kita jelaskan. Harapan kami, ya, antum bisa catat penjelasan-penjelasan tersebut. Kalau memang itu perlu antum catat atau memang ada faedah-faedah baru di situ. Ya. Dan ini sangat penting sekali. Karena pengalaman beberapa peserta talaki yang sudah selesai sekalipun, ya, itu jadi ada yang sudah selesai, kemudian pengen ngulang lagi, ya, sampai yang kedua atau ketiga kalinya. Di kaidah yang sudah pernah kita jelaskan saja, itu mereka lupa, gitu. Alhamdulillah musta'an ya. Jadi sampai di ayat ini, ayo di sini ada kaidah apa? Anak tanya seperti ini, lupa. Ya, udah pernah dijelasin dulu, iya tapi lupa, ya Allah Akbar, kan seperti itu. Nah, maka yang hari ini harapan kami nggak terjadi di halaqah ini ya. Kalau misalkan kita mencatat dan seterusnya. Nah, itu. Jadi nanti antum baca per halaman, kalau ada kaidah silakan antum catat boleh. Walaupun nanti kita akan upayakan untuk direkam, upayakan ya. Tapi ya bismillah lah, semoga tidak ada kendala. Nah, baik. Kalau misalkan nanti di masalah waktu standarnya saya 1 jam ya, tapi nanti kalau misalkan tanggung itu ya kita dibablasin lah, dilewatin gitu nggak apa-apa. Karena kelas malam insya Allah sudah agak longgar, jadi nggak terlalu bermasalah. Nah, kemudian berikutnya masalah majelis kita ini majelis pengambilan adab dan Al-Quran, antum tahu sendiri ya. Ketika kita bicara masalah sanad Al-Quran ini sanad yang paling tinggi. Ya. Nah, dan kapan seorang ini berhak mendapatkan sanad Al-Quran? Ya, kami berada, insya Allah, ingin memposisikan berada di pertengahan. Ya. Karena ada sebagian masyayikh kami, sebagian guru-guru kami yang memberikan sanad Al-Quran ini dengan cara yang mutasyaddid ya. Ini sangat memberatkan. Nah, harus 30 juz mutqin dan nggak ada salah satu huruf pun, misalkan seperti itu. Kemudian dengan tambahan syarat-syarat yang lain. Nah, ini sangat berat sekali.
Sangat berat sekali. Walaupun itu hasilnya akan sangat bagus lah ya, gitu, dari sisi kualitasnya. Tapi ini bahkan Imam Syuyuti aja di Al-Itqan tidak mensyaratkan orang yang mendapatkan sanad Al-Quran ini tidak disyaratkan harus mungkin hafal 30 juz. Tapi syaratnya dia bacanya bagus standar. Ya. Dia sudah bacanya sudah baik. Itu syaratnya. Nah, syaratnya dia baik, bacanya ya ketika praktek ya. Kemudian karena ini majelisnya seperti yang tadi kita sampaikan, qiraah wal iqra nanti, maka dia harus paham betul kaidah di situ. Nah, paham kaidah dari mana? Satu, ketika praktek kita akan mencoba tanyakan, kita akan coba jelaskan, ya sampai dia paham. Nah, yang kedua, di sini akan kita ikat juga dengan ilmu yang ada di beberapa kitab tajwid. Pasti, jadi bahasanya gini, kita belajar dari ilmu tajwid, ya entah itu dari Tuhfatul Atfal atau Jazari, tapi langsung prakteknya di situ. Nah, nanti di akhir halaqah itu ada memang ini salah satu syarat memang antum harus hafal minimalnya Tuhfatul Atfal. Antum harus hafal Tuhfa dan kita uji dari sisi teorinya. Nah, itu jadi nanti ijazahnya itu akan jadi satu antara ijazah diroyah tajwidnya minimalnya Tuhfa dan ijazah Al-Qur'annya itu jadi satu. Itu yang membuktikan bahwasanya orang ini bacanya bagus dan dia paham, sudah teruji dari kaidah tajwidnya. Nah, itu. Ini syarat salah satu syaratnya. Nah, kemudian ya, bagaimana kalau uzur tidak bisa hadir? Ya izin aja. Jangan sampai nggak izin. Nah, jadi nanti kalau dalam satu bulan ini sampai 3 kali berturut-turut dia nggak hadir tapi nggak izin, ya mohon maaf, kita anggap antum nggak serius, kami akan keluarkan dari halaqah. Begitu ya. Karena yang di belakang yang kepengen serius masih banyak. Atau bahkan nanti tinggal 2 orang, tinggal 1 orang nggak ada masalah. Ya, malah lebih baik. Jadi nanti sampai berjalannya waktu ternyata tinggal 1 orang aja. Kecuali nggak ada orang sama sekali, ya udah berarti tutup. Ya, tinggal 1 orang kita lanjut sampai selesai insyaallah. Bismillah. Nah, begitu. Tidak ada masalah. Nah, baik. Dan ya ini tadi syarat-syarat dari syarat teknisnya itu tadi ya, antum bacanya bagus standar, menguasai kaidah tajwid. Ya, menguasai kaidah tajwidnya indikasinya pada saat praktek dan pada saat nanti di akhir ujian diroyah. Ya, itu aja. Ujiannya mudah lah, ya, mudah sekali. Kemudian, nah ini yang syarat yang ketiga nih yang penting, yaitu masalah adab. Nah, masalah adab, kami juga akan melihat adab dari antum sekalian, karena sebagian guru-guru kami ketika mau memberikan ijazah itu beliau sholat dulu, istikharah dulu. Nah, melihat murid-muridnya bagaimana nih, layak nggak diberikan. Karena ini amanah ilmiah yang sangat tinggi sekali nilainya. Ya, nggak sembarangan seorang pembawa Al-Quran ternyata adabnya buruk. Ya, adabnya buruk. Contoh ya, dulu pernah kita satu halaqah dengan salah satu fulan lah. Asatidz juga, ini juga. Bacanya bagus sekali, Masya Allah. Dan ketika pembagian ijazah, ternyata beliau ini nggak dapat. Ya, dari beberapa peserta yang dapat hanya ya sedikit lah, mungkin hanya 4 atau 5 orang saja. Beliau ini nggak dapat. Ya. Padahal kalau kita lihat beliau bacanya lebih bagus dari ya di atas rata-rata lah. Nah, setelah kita tanyakan kepada, ya sudah selesai, selang beberapa ini ya waktu, kita tanyakan kepada guru kami, ternyata baru ketahuan bahwasanya ketika di majelis, ya memang diakui beliau ini kalau di majelis sering angkat suara. Jadi gurunya sering dibantah gitu. Sering dibantah. Misalkan guru ngomong ini huruf ini antum kurang begini, dia bilang, enggak, ini anak udah yes kayak gitu lah pokoknya. Jadi meninggikan suara, dia ternyata itu menjadi catatan yang sangat penting sekali. Ya, catatan yang sangat penting sekali. Nah, begitu juga di sebagian guru-guru kami yang di Yaman itu banyak
yang sama ya seperti itu, yang tidak memberikan ijazah, yang mencoret dari daftar muridnya dikarenakan melihat dari kehidupan kesehariannya. Masya Allah ya. Kalau sekarang gimana Anda melihat kehidupan seharian antum dari status antum biasanya? Ya, ya kurang lebih dari situ. Tapi kalau misalkan kita sedang chattingan gitu kan sudah kelihatan ya, kelihatan apakah beliau ini Fulan ini memiliki adab yang mulia. Ini kan kelihatan sekali ya. Dari status itu kelihatan. Jadi ya ada juga dari peserta talaki kami itu yang kapan ya, Ramadan kemarin ya, Ramadan nggak kita ini juga istilahnya tidak lulus lah ya dari itu. Padahal ya protes juga. Kalau di Ustadz Fulan kok mudah, coba dia silakan ke Ustadz Fulan aja. Kalau Ana ngelihat di situnya di adabnya. Nah, jadi di adabnya ya kita lihat dari statusnya pada saat majelis. Nah, beliau mudah meremehkan orang lain. Nah, ini bahaya sekali kan? Seorang ahlul Quran ketika merasa dirinya sudah baik bacaannya, kemudian meremehkan orang lain. Nah, kalau orang awam aja nggak ada masalah kan gitu. Dia pembawa Al-Quran, dia punya sesuatu yang mulia, tetapi sesuatu yang mulia ini digunakan untuk merendahkan orang lain. Waliyadzubillah. Makanya kami nggak berani memberikan ijazah seperti itu. Pertanggungjawabannya berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Kalau ustadz lain mau memberikan silahkan. Mungkin ustadz yang lain nggak sampai melihat ke situ, tapi dari kami nggak berani begitu ya. Jadi mari kita belajar, nggak hanya belajar baca Al-Quran saja, tapi benar-benar dengan pengamalannya. Ya, akhlak kita juga harus kita terapkan sesuai dengan apa yang kita belajar. Nah, itu standar kita. Jadi ada 3, 1 bacaan, kedua dari sisi teori tajwid, yang ketiga dari sisi adab. Nah, kalau terkumpul di sini, antum terkumpul di situ kebaikan di situ, maka insyaallah taala selama kita bermajelis ya, selesai 30 juz, insyaallah taala nanti antum akan mendapatkan ijazah, walaupun itu bukan tujuan ya. Itu hanya amanah ilmiah. Nah, itu bukan tujuannya itu. Itu hanya amanah ilmiah. Nah. Baik. Ada yang dipertanyakan silakan. Fadhal, belum kita lanjutin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk kitabnya nanti kita belajarnya teknisinya gimana, Dad? Yang udah di jadi kemarin kan antum menyuruh kami agar meng-print out kitabnya. Nah. Itu aja? Ya. Ya. Jadi nanti metodenya walaupun nanti akan membutuhkan waktu yang cukup lama, maksudnya cukup lama ya kita nggak harus, jadi baca sedang aja, nggak usah baca hadar gitu ya, jangan baca hadar ya, minimal tadwir aja bacanya, pelan sedang lah ya temponya. Nah, dan kita nggak akan mengoreksi detail masalah tajwid ya, kecuali nanti antum terjatuh di yang kaidah masuk ke ini lah ya, ke pokok lah gitu. Tapi kalau sifatnya kurang dikit-dikit gitu ya nggak kita koreksi lah ya. Beda majelis ya, itu majelisnya tahsin, nanti kalau majelis itu di majelisnya tahsin. Nah, paling nanti kita kasih notes aja, antum di sininya kurang sempurna, silakan dilatih. Nah, gitu aja. Nah, terus tapi metodenya nanti kita langsung praktek juga. Ya, jadi kita nggak akan baca kitab, mungkin nanti di akhir gitu baru kita sama ya, baca yang kitab itu supaya untuk tersambung juga sanad kitab tersebut. Nggak ada masalah, tapi kan yang kalau antum pelajari itu, beliau itu menulis kitab setelah selesai bacanya ya, setelah baca riwayat Syu'bah, baru ditulis kitab itu. Makanya kita juga sama. Nanti langsung praktek aja, kita akan praktek baca, kita cocokin dengan kaidah di dalam kitab itu. Ada nggak gitu? Tapi secara singkat aja, ya,
secara singkat, secara praktisnya. Nggak akan berbelit-belit di teori, nggak akan. Nah, kaidahnya juga nggak terlalu rumit. Jadi itu hanya, kalau antum perhatikan di kitabnya itu, mana ya? Di bagian belakang ya tempat-tempat khilafnya ada ya. Coba lihat, dibuka. Di bagian belakang, dari surat Al-Baqarah sampai terakhir itu ada kan kata-kata khilafnya. Nah, itu aja yang nanti kita akan bahas di situ. Nah, jadi kita langsung praktek. Makanya kenapa Anda menyarankan antum punya mushaf riwayat, itu akan lebih mudah antum. Ya. Seperti ini ya. Nanti misalkan antum sudah punya, enak. Jadi kalau mushaf riwayat ini nanti ada di sini. Kelihatan nggak? Nah, ini ada khilafnya, di sini nanti ada catatan kakinya. Nah, ini yang bacaan Syu'bah yang merah. Bacaan Hafiz yang ada di sini. Udah enak seperti itu. Ntar ada keterangan-keterangan, kalau misalkan di situ ada, nah misalkan kayak gini nih. Nah, di sini ada, nggak kelihatan ini ya. Ya, pokoknya kalau yang mushaf itu nanti keterangan-keterangannya sangat membantu. Nah, ini dia punya catatannya agak banyak gitu ya. Dia punya 2 wajah, gimana cara bacanya, yang afdal dengan waqaf atau dengan wasol, yang begitu. Nah, yang seperti itu yang kita akan bahas nanti. Ya. Ini kalau antum punya mushaf riwayat, enak. Dan antum bisa praktekin nanti kalau sudah punya mushaf ini, ya sekarang mungkin di PDF di HP ada ya, di aplikasi itu antum bisa download, sudah ada. Cuma Allah alam, ada sebagian yang di PDF itu juga yang nggak sesuai dengan khilaf atau keterangannya, walaupun nggak semua. Ya. Nah, jadi pentingnya talaki nanti akan kita ini cocokkan. Bener nggak yang di pegangan antum itu cara bacanya sudah sesuai atau belum? Begitu. Ada juga, ntar ambilin. Nah, ini ada juga di terbitan Indonesia juga. Ini mushaf Al-Mujib ya. Dia sudah ada ininya, syu'bahnya juga. Ada qiraah syu'bahnya juga. Ini Masya Allah ini. Jadi keterangannya di bawah sini ini. Ya, ini yang ke blok coklat-coklat ini bacanya syu'bah. Ya. Nah, namun sangat disayangkan setelah kita ada peserta yang talaki menggunakan mushaf ini, ya. Terus ketika sampai di beberapa tempat, itu banyak sekali yang nggak sesuai dengan kaidah-kaidah khilafnya. Jadi pentingnya talaki juga bisa dikoreksi. Padahal ini udah tersebar banyak loh ini. Ini udah tersebar banyak. Ini kalau misalkan bisa direvisi itu bagus sekali nih. Buat pemula ya, sudah ada terjemahnya, udah ada waqaf ibtida'nya, ada syubahnya lagi. Nah, kan keren. Belum ada di Indonesia. Baru ini. Nah, itu pentingnya talaki di situ, nanti akan ketahuan. Ada yang bawa aplikasi PDF ya, baca, ternyata salah, ada yang salah. Terus ada yang bawa mushaf gini. Bahkan mushaf yang ini pun juga ada beberapa yang salah caranya menerapkan kaidah begitu. Salah menerapkan kaidah. Nah, itu pentingnya talaki di situ. Nah, ya. Baik. Begitu, Ustaz. Nanti kita langsung praktek insyaallah. Syukran, Ustaz. Ya. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya, Ustaz, bagaimanakah Ustaz adabnya Rasulullah SAW ketika bertalaki dengan malaikat Jibril, Ustaz? Ya. Ya, ketika Rasulullah SAW bertalaki pada malaikat Jibril, ya banyak ya, sebenarnya kita sudah banyak sering mendengarkan, yang jelas tidak tergesa-gesa ya, tidak tergesa-gesa ketika
seorang guru ingin memberikan faedah, dengerin dulu gitu. Dengerin dulu, jangan dipotong. Nah, begitu ya. Jangan dipotong. Nah, ini salah satu adab yang mulia di situ. Nah, bahkan ketika antum sudah paham kaidah itu pun, ya, sudah pernah dengar kaidah itu pun, maka antum jangan buru-buru menganggap diri antum sudah cukup. Ya, ingat kita sedang bermajelis. Bisa jadi pertanyaan satu peserta itu sangat dibutuhkan oleh peserta yang lain. Nah, ya, bisa jadi satu orang yang paham tapi yang lain belum paham. Ya, maka di sini kita harus benar-benar jaga adab di situ. Ya, jangan tergesa-gesa mengatakan atau melanjutkan bacaannya, padahal di situ belum selesai penjelasannya, belum selesai kaidahnya. Baik, adapun kaidah-kaidah adab yang lain sama seperti adab-adab dalam menuntut ilmu, adab-adab dalam membaca Quran. Kita kan nanti akan baca Quran ya, berarti usahakan menggunakan pakaian terbaik lah ya. Posisi juga antum siapkan senyaman mungkin lah ya. Tapi jangan terlalu nyaman. Kalau terlalu nyaman ada kasur, ada bantal, malah tidur nanti antum. Gitu. Ya, intinya adab-adab menuntut ilmu ini banyak antum bisa dapatkan dari kitab-kitab ya, adab ya. Di situ antum perhatikan betul. Dan yang berikutnya yang terpenting juga kondisikan lingkungan antum ya. Ini yang pernah kecolongan di situ. Bukan kecolongan sih. Mungkin di suatu saat pas di rumah antum banyak rame gitu ya. Nah, antum kondisikanlah, antum mungkin cari tempat yang di kamar atau gimana yang lebih nggak bising gitu ya. Ntar lagi baca tiba-tiba ada saudara datang apa bicara ngobrol yang lain gitu kan. Nah, bikin kacau gitu yang lainnya. Nah, itu aja sih yang perlu kita perhatikan. Kalau misalkan itu nggak bisa dihindari ya ahsan antum izin nyimak aja dulu ya. Misalkan di rumah lagi banyak tukang gitu betul-betulin apa gitu kan. Ada suara gergaji, suara apa gitu, izin nyimak gitu karena ada hal seperti itu. Ya nggak ada masalah. Begitu aja. Nah, ya. Baik. Baik. Nah, jadi anak ingatkan sekali lagi bahwasanya banyak sekali yang subhanallah ya menganggap mudah gitu kan. Ini mah mudah. Syubhah lebih mudah gitu. Iya memang mudah, tapi ketika orang menganggap mudah, meremehkan, ya sudah banyak yang menjadi bukti bahwasanya ketika mereka meremehkan sebuah ilmu, akhirnya dia apa ya, yang akan yang diremehkan sendiri kan itu. Ya, pernah terjadi juga, sudah dianggapnya gampang mudah ketika suruh baca sampai sini gimana nih, bingung seperti itu. Ya. Jadi ilmu ini akan dimudahkan kepada kita ya indikasinya kalau kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga menjauhi maksiat. Nah, nanti Allah akan mudahkan ilmu ini masuk kepada dada-dada kita, terjaga di situ. Nah, dan ilmu antum akan faham terhadap sebuah ilmu itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih terhadap ilmu yang sangat mulia seperti ini, Al-Qur'an. Ya. Ketika seorang mungkin kita dapati bertahun-tahun belajar tahsin, nggak beres-beres kan gitu. Atau ya kita lagi mengambil riwayah seperti ini, nggak paham-paham. Ada juga padahal kaidahnya mudah. Nah, itu berarti antum sedang terhalang rizkinya. Antum sedang terhalang rezeki. Atau bisa jadi, karena kita majelisnya pakai majelis Zoom ya, qadarullah di jadwal tersebut ada aja yang nggak bisa masuk. Bisa masuk, ntar keluar sendiri, koneksinya nggak stabil, dan seterusnya. Ya, itu berarti Allah sedang menghalangi rezeki antum. Nah, maka banyak-banyak istighfar. Bisa jadi karena dosa-dosa kita ya, Allah menghalangi rezeki yang sangat besar ini. Padahal udah di hadapan mata ini. Nah, begitu. Nah, Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Nah. Ya.
Khusus untuk hari Senin yang halakoh hari Senin ya, halakoh hari Senin. Keberatan nggak kalau waktunya dimajukan jam 7:30 ba'da Isya? Ada nggak ya ini? Nanti kalau yang keberatan berarti tetap jam 8, cuma nanti karena anak ada uzur sekitar jam 9 kurang ya. Nanti kita pause dulu, nanti kita lanjutin setelah anak selesai ini. Jadi khusus di hari Senin aja. Jadi ada kegiatan yang lain di situ. Kurang lebih ya 25 menitan lah, 30 menit maksimal. Gitu. Kalau misalkan bisa maju di jam 7:30, berarti nanti kita setelah selesai jam 9 kurang seperempat maksimal. Itu bisa. Nah, itu aja. Kalau yang lain insya Allah nanti jam 8, nanti jam 9 lebih sesuai dengan kapasitas nanti kita. Kapasitas pesertanya. Baik, ada yang lain? Jelas ya, insya Allah ya. Besok kita langsung, berarti hari Senin, pertemuan perdana insya Allah ta'ala. Langsung kita akan, langsung dari atas ya, dari Al-Fatihah, juz 1, kita mulai akan baca dengan cara jamak. Dan metode jamak kita nanti jamak bil waqfi ya, jamak bil waqfi. Nanti ketentuannya bagaimana besok, bukan jamak bil ayah. Insya Allah. Jadi jamak bil waqfi itu nanti antum perhatikan letak wakofnya. Antara Syu'bah dengan Hafs itu harus sama. Ya. Riwayat satu dengan riwayat yang lain itu harus sama tempat wakofnya. Itu aja. Nah, wakof intizori namanya ya itu. Baik. Nah, ini nanti sangat penting ini kaidah seperti ini. Nanti kalau udah antum menjamak beberapa qiraat jadi akan kelihatan. Nah. Baik. Ya, mungkin itu aja. Nanti insya Allah hari Senin kita akan mulai. Kalau ada memungkinkan nanti ada jam kosong, mungkin akan kita tambah waktunya, nggak apa-apa. Ya, ada tambahan. Jadi yang 2 hari itu jadwal standarnya ya per halakoh. Nanti jika kami ada jadwal kosong ya, nanti kita lagi. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan ada peserta halakoh 1, qadarullah di hari tersebut berhalangan, nggak apa-apa ya, masuk ke halakoh kedua. Artinya apa? Karena ketinggalan, kan materinya mungkin berjalan sama ya mungkin ya. Kalau beda paling sedikit lah, nggak terlalu banyak. Itu boleh ya, boleh, tapi nyimak aja, ya nyimak aja, biar nggak ngambil haknya yang peserta halakoh yang itu, nah, itu supaya nggak terlewat faedahnya di situ. Jadi boleh seperti itu. Nah, baik. Oh ya Ustaz, kalau misalnya masuk ke halakoh di hari yang lain, untuk murojaah misalnya, apakah itu boleh? Boleh. Ya boleh. Nanti kan di daftar absen ketika masuk, antum tulis nama antum dalam kurung nyimak atau murojaah seperti itu. Berarti tidak baca, nanti tidak dipanggil. Begitu. Ya. Nah. Kecuali nanti yang datang, yang masuk qadarullah dari 12 atau 13, yang masuk cuma 5 orang, ya udah baca sekalian, gitu, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Atau memang waktunya longgar gitu, silahkan. Begitu. Kalau prakteknya sih nggak inilah, fleksibel aja lah, fleksibel. Tapi yang nggak bisa ditolerir yang masalah tadi 3 itu ya. Jadi nanti kalau insya Allah kalau dari bacaan kemarin sudah diseleksi dari screening lah ya. Kalau misalkan nanti pas screening anak ada salah-salah dikit, ya berarti antum harus benar-benar ngimbangin, cari majelis tahsin. Nah itu aja. Misalkan ada peserta yang ketika seleksi anak pikir sudah layak, ternyata pas di prakteknya kurang bagus ya. Berarti antum harus benar-benar cari majelis tahsin buat ini, buat lebih membaguskan lagi. Nah, begitu. Banyak kan? Banyak majelis yang tahsin.
Kemudian satu lagi yang anak dilupakan. Jadi masalah sanad ya, sanad ini kan ada yang dikatakan dia sanad sunnahnya itu kan antum cari sanad yang ali ya, yang tinggi ya. Jadi nanti kalau misalkan antum mendapatkan guru yang lain yang memang bersedia untuk talaki 30 juz, ya selesai, dan waktunya bertabrakan dengan jadwal kita, maka Anda persilahkan. Yang keluar seperti ini adalah keluar yang mulia. Ya, keluar yang mulia. Jadi, antum kalau bisa, ya ini pesan juga dari guru-guru kami sebelumnya, ketika udah masuk halakoh yang mulia, yang bagus, usahakan antum tidak keluar dari halakoh itu kecuali dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, antum selesai. Ya, antum selesai benar, antum boleh keluar. Atau keadaan yang kedua, antum memiliki halakoh yang semisal dan lebih bagus, ya, semisal dan lebih bagus, maka antum minta izin untuk mengikuti halakoh yang dianggap lebih bagus itu. Nah, ya, itu boleh. Itu yang seperti itu tidak tercela, tidak menyelisih adab, itu boleh. Selama antum meminta izin terhadap kita. Nah, jadi kondisi seperti ini karena kami sadar bahwasanya kami bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Di luar sana banyak masyaikh, banyak guru-guru kita yang sanadnya lebih ali, yang masih hidup, yang masih bisa diambil ilmunya. Ketika antum memiliki majelis, ternyata ada kesempatan dengan beliau yang dari sisi ilmu lebih alim, lebih tinggi sanadnya, maka silakan antum boleh berpindah ke halakoh tersebut. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan ditanya, kalau misalkan dari silsilah sanad yang tertinggi di dunia sekarang kan berjarak 27 generasi ya untuk riwayat Imam Asim. Jadi beliau ini generasi ke-28, jarak antara beliau dengan Rasulullah SAW itu 27 generasi. Nah, siapa saja yang berguru atau mengambil sanad dari mereka, maka berarti seperti yang tertinggi seperti Syekh Misbah ya Ad-Dusuki dan Syekh Al-Ghulban ya, Muhammad Yunus Al-Ghulban itu di Mesir. Siapa saja yang mengambil sanad dari beliau ini di Indonesia, berarti mereka tertinggi di Indonesia. Kan begitu. Tertinggi di Indonesia. Berarti posisinya adalah generasi ke-29. Jarak antara mereka dengan Rasulullah adalah 28 generasi. Ya. Adapun kami ini adalah di bawahnya satu tingkat. Ya, di bawah satu tingkat. Jadi sementara ini kami baru belum bisa mendapat atau belum diberi kemudahan untuk bertalaki kepada masyaikh yang tadi kita sebutkan itu. Nah, kalau keinginan ada, kemampuannya nggak ada. Termasuknya di masalah finansial belum sanggup kita untuk berikhlas ke sana. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan antum mendapatkan kesempatan kepada mereka yang lebih ahli, ini lebih afdal, lebih bagus. Sangat-sangat kami persilahkan. Begitu. Baik. Walaupun sanad ali ini ada dua makna ya, ali yang hakiki dan ali yang majazi ya. Ali hakiki ya yang benar-benar jaraknya dari bilangan jarak tersebut semakin dekat dengan Rasulullah berarti semakin tinggi. Namun di sana ada ali yang majazi, yang kiasi ya. Yaitu ketika contoh ya, salah satu guru kami Dr. Ahmad Fatoni, kalau dilihat jaraknya itu beliau sanadnya ke berapa ya? 33 kalau 34. Kalau nggak salah. Kan berarti di bawah kita ya. Tapi enggak, tetap kita anggap dia ali. Karena dari sisi usia, dari sisi kapan dia mendapatkannya, dari sisi dengan siapa mendapatkan sanad tersebut. Nah, itu. Dari beliau mendapatkan dari para ulama, misal dengan Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, ini luar biasa sekali kan gitu. Siapa yang nggak tahu kan gitu. Dari sisi usia juga beliau sudah sangat sepuh kan gitu. Nah, ini walaupun dari bilangannya itu 33, tetap kita anggap itu secara
secara ini juga ahli juga gitu. Nah itu atau yang semisal dengan kita sama-sama generasi 29 atau 30 gitu ya. Ternyata si fulan ini Ustaz fulan ini lebih lebih faqih misalkan gitu ya. Lebih alim, lebih terpancar keilmuannya. Apalagi kalau lebih sepuh, ya udah ya. Nah, ini yang seperti itu bisa lebih ahli daripada walaupun jaraknya sama generasi. Nah, wallahu alam. Ya. Jadi tafadhal kalau misalkan antum ya, minta izin ketika sudah mendapatkan. Tapi ingat ya, tadi kaidah yang pertama ketika antum sudah misalkan guru tersebut itu benar-benar bisa dijadikan rujukan, ya antum rutin situ, ini sangat bagus. Tapi kalau misalkan antum hanya sekedar daurah singkat ya jangan. Kalau bisa nggak apa-apa itu ikut nggak apa-apa, tapi yang asal yang selesai ini yang sudah tanggung itu selesaikan. Begitu. Kalau bisa seperti itu. Kecuali antum punya uzur syar'i yang nggak bisa ditinggalkan, silahkan. Begitu. Nah ya. Gimana, siap nggak ini? Siap menghadapi masa-masa yang sulit? Iya, masa-masa sulit. Terkadang capek ya, malam gitu. Terkadang baru ada, ya antum pasti ada sibukan, baru ngajar lah, siangnya sibuk ini, siang itu. Malam harus majelis lagi, ya. Dan rutin begitu. dan rutin ya, setiap malam ini dan itu. Gitu. Ya. Nah, ya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua ya untuk istiqomah. Nah, baik, ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ingin bertanya Ustaz, mengenai Al-Quran yang akan digunakan itu kan kalau saya sendiri belum punya yang itu Ustaz, yang riwayat Imam Syubahnya. Nah, untuk standar yang bagus itu, kalau yang belum punya yang itu, apakah harus cetakan Madinah atau gimana, Ustaz? Ya, kalau bisa yang cetakan, ya bukan cetakan Madinah ya, Mesir pun juga boleh. Yang dobatnya dobat Madinah, ya, dobatnya dobat Madinah. Iya. Kemudian yang standar halamannya berapa, Ustaz? 15 baris lah ya, bisa. Oh, 15, berarti yang 604 mungkin ya? Ya. Tapi tetap nanti geser juga kalau yang pakai Madinah sama pakai nggak ada masalah sih ya kalau pakai. Oh gitu. Nggak ada masalah. Yang penting dobatnya dobat Madinah, udah itu aja kalau bisa. Karena nanti ada beberapa penjelasan yang kita arahnya ke situ. Kalau nggak seragam sulit jelasinnya, harus cari juga. Dari sisi rosem gitu mungkin. Ya. Nah. Ya, syukran. Ya. Nabi ya. Alhamdulillah. Baik, ada lagi? Fadhal, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya. Ini mau tanya, kalau tadi kan talaknya itu bil waqfi ya Ustaz. Jamaknya bil waqfi. Iya, jamaknya bil waqfi. Nah, tapi kalau waktu baca itu enggak kesampaian napas itu gimana ya Ustaz? Ya justru itu akan memudahkan antum bagi yang nafasnya pendek ya. Kalau misalkan antum jamaknya bil ayah gimana? Nanti repot lagi. Iya, jadi jamak bil waqfi kan antum bisa ikhtiar nanti wakafnya di tempat-tempat yang dikira sudah cukup begitu. Nah, baik. Ya, Anda kira cukup ya? Terakhir Ustaz. Insyaallah besok Senin kita mulai di halakoh yang pertama ya. Di halakoh yang pertama. Ya untuk Senin berarti khusus Senin seperti tadi yang kita sampaikan, kita coba mulai di jam 7:30 lah ya. Kita mulai di jam 7:30. Nah, 8 insyaallah antum silakan persiapkan. Ya, tapi untuk yang hari lainnya tetap sama jam 8 insyaallah. Baik.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Cukup kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.